Hai pemirsa Inframe. Nah, kembali lagi nih bersama kami dalam program Inframe, informatif, inspiratif. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember, yakni di Jember 1 TV. Nah pemirsa, dalam episode Inframe kali ini kita buka informasi dengan suka duka perajin wayang kulit di masa pandemi. Pemirsa, di tengah pesatnya zaman, wayang kulit sebagai warisan budaya asli Indonesia ternyata masih mampu bertahan. Meski skala pertunjukan berkurang akibat pandemi COVID-19, namun hal tersebut tak membuat para pengrajin wayang kulit mengalami penurunan omset. Salah satunya seperti seorang pengrajin di Kecamatan Wuluhan yang kebanjiran order pembuatan wayang kulit untuk pertunjukan ataupun sekedar koleksi hiasan dinding. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di Desa Duku Dempo. Nah, dalam liputan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari wayang kulit. Seringkali ketika kita melihat pagelaran wayang kulit, kita tidak tahu bagaimana sih prosesnya dalam pembuatan wayang kulit tersebut. Nah, jangan kemana-mana, terus ikuti liputan kami. Nah, pemirsa, kita akan temui pengrajin atau pembuat wayang kulit, Mas Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Robi lagi sibuk nih. Santai-santai. Ini ya. Aku duduk situ. Ah, boleh. Mas Robi ini lagi sibuk apa, Mas? Biasa kerjaan sehari-hari. Kerjaan Lagi. sehari-hari. Saya boleh pinjam Wayang. dong lihat itu wayangnya. Boleh. Oh, ini Silakan. macam-macamnya ya. Ya. Nah, pemirsa, perkenalkan di samping kiri saya ini adalah Mas Robi. Beliau ini merupakan pengrajin atau pembuat dari wayang kulit yang sedang saya pegang seperti ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang bagaimana sih kiprah beliau di dunia perwayangan tentunya ya, Mas. Ya, Mas Robi ini menggeluti dunia perwayangan ini pembuatan atau gimana tuh, Mas? Dalam pagelaran atau gimana tuh? Iya, pembuatan untuk pagelaran kita juga untuk kolektor-kolektor juga ada. Terus untuk adik-adik yang lagi belajar dalang kita layani juga. Itu sudah berapa lama Mas Robi terjun di dunia perwayangan? 7 tahun. 7 tahun berarti sejak tahun 2013 ya? Ya, 2013 sampai 2020 ini. Berarti dalam pembuatan wayang. Pembuatan wayang. Juga di situ ada edukasi. Ada. Edukasi Ada. Untuk teman-teman yang ingin belajar mewarnai, terus memahat, kita ada juga. Ada edukasi ke situ. Mas, ini untuk kesulitan dalam pembuatan wayang ini sendiri apa sih, Mas? Kalau kesulitannya sih nggak ada. Kalau untuk proses produksi paling cuaca aja. Kalau cuaca hujan aja agak terganggu lah. Jadi pengaruh. Tapi secara keseluruhan nggak ada kesulitan untuk proses pembuatan. Mas, sebelumnya ini ada pertanyaan yang tertinggal ya. Jadi gimana sih ceritanya Mas Robi ini bisa terjun ke dunia perwayangan ini, Mas? Awalnya dulu iseng-iseng aja, maksudnya di sini kan ada beberapa pengrajin, tapi produksinya masih dinikmati lokal, artinya belum keluar. Kemudian karena saya juga dulu penghobi wayang, saya coba 2013 itu memasarkan lewat sosial media. Respon masyarakat di luar Jember bagus, malah mereka nggak percaya awal-awalnya, bener nggak ini buatan asli Jember lo, bener. Sampai ya sedikit-sedikit saya kasih video apa kirim ke mereka, ternyata baru mereka percaya, oh iya memang di Jember ada produksi wayang. Jadi
bukan dari Solo, dari apa, Jember sendiri punya pengrajin sendiri. Apa Mas yang menjadi bukti bahwa ini asli produk orang Jember, khususnya dari Wuluhan ini Mas? Kalau saya selalu, kalau barangnya mungkin nggak bisa di ini ya, kalau dari segi pewarnaan, pahatan, karena saya melayani wayang klasik, jadi ya hampir sama, nggak bisa dibedakan. Cuman saya menjualnya itu biasanya sepaket dengan Bagaimana? pegangannya ini, nah ini kayunya inilah, ini yang merupakan ciri Jember. Oh, Ciri Jembernya justru yang di sini. ciri Jember atau ciri dari Mas pembuatan Mas Robi sendiri? Bukan, ini yang dari Jembernya. Oh, dari Jadi Jember. asli buatan Jember dari sini. Jadi kalau wayang mungkin kita menduplikat ke Solo, apa ke Klaten, Surakarta. Tapi kalau yang ini memang asli produksi Jember. Mas Robi, ini kan Mas produksi sejak tahun 2013. Nah, ini untuk konsumen atau pemesanannya dari mana saja nih Mas sejauh ini, sejak 2013 itu? Seluruh Indonesia sudah pernah. Dari Medan, Batam sampai ke Irian. Semuanya pernah. Luar negeri? Luar negeri ada sebagian ke Korsel, kemudian di Jepang, Amerika ada, baru-baru ini dari Malaysia. Deket-deket. Nah, berbicara mengenai pemesanan itu Mas, sekarang kan masih dalam pandemi COVID-19. Iya. Ada pengaruh nggak Mas dalam produksi pembuatan wayang di Mas Robi ini? Kalau produksi kita nggak terpengaruh, cuman pasar kita agak sedikit berkurang. Ada pengaruh juga di pasar karena ya memang tidak banyak, sekitar 30% pembeli kita dalang-dalang profesional. Di masa pandemi ini mereka kan tidak boleh melakukan pagelaran, jadi otomatis mereka nggak bisa beli barang kita. Nah, saya berharap sih cepet-cepet, paling tidak ada pagelaran lah, dikasih pengecualian untuk dalang-dalang itu untuk melakukan pagelaran. Kalau memang tidak semalam suntuk ya 3 atau berapa jam gitu loh. Jadi masih ada pertunjukan seni wayang gitu loh. Jadi kalau memang pasar bisa dibuka, mal-mal bisa dibuka, pagelaran wayang kita berharap juga dibuka. Kasih kita kesempatan teman-teman dalang untuk menampilkan kreativitasnya gitu. Toh mereka juga kebanyakan hidup dari dalang, dan dalang itu punya satu tim, punya kru ya, kayak pengerawit apa itu. Jadi pengaruhnya di COVID, kalau bagi pengrajin mungkin tidak seberapa, tapi bagi dalang yang melakukan pagelaran langsung itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya tidak seberapa bagi Mas Robi ya Mas? Bagi pengrajin untuk tidak. omset gimana Mas? Kalau omset bagus, Stabil atau justru meningkat berapa kali lipat? Ya, yang beberapa bulan ini terjadi peningkatan yang cukup lumayan gitu loh di masa pandemi ini. Dan permintaan juga masih tetap stabil ya Mas? Stabil, masih stabil. Biasanya wayang ini selain untuk kebutuhan pagelaran wayang kulit ya Mas, wayang ini biasanya digunakan untuk apa Mas? Atau mungkin untuk hiasan dinding di rumah atau gimana? Kolektor, banyak kan kolektor. Jadi untuk hiasan rumah, terus biasanya untuk orang yang punya rumah makan atau apa yang kejawa-jawaan gitu, mereka biasanya pakai wayang kita. Berarti tidak hanya untuk pagelaran saja. Pagelaran, Mas. pagelaran. Nah, Mas, dalam pembuatan wayang ini biasanya butuh waktu berapa lama untuk satu apa nih? Satu biji kayak gini? Ya. Kalau kayak gini, istilahnya apa? Satu wayang. Satu wayang ya, satu wayang. Kalau kayak gini ini prosesnya lama kalau satu wayang. Kalau mulai proses awal pengolahan kulit sampai jadi satu wayang itu bisa sampai 10 sampai 15 hari total. 10 sampai 15 hari.
Cuman kita bisa mempersingkat waktu, jadi untuk bagian proses kulit apa kita sendiri orangnya, nanti bagian proses pahat sendiri, proses pewarnaan sendiri, jadi tidak satu orang. Tapi kalau satu orang mengerjakan satu bisa sampai setengah bulan nggak selesai gitu. Berarti ada bagian sendiri dan itu kita membutuhkan waktu 1 sampai 15 hari kalau satu wayang. Satu wayang, dan itu dibantu berapa orang Mas Robi? Kalau teman-teman saya sih ada 7-8 orang untuk yang di sini. Ya. 7-8 orang. Mas, ini dari proses pertama itu pengeringan kulit ya? Iya. Terus kemudian dilanjutkan dengan apa, Mas? Mentang, kulit mentang itu ya pengeringan itu, terus habis itu nanti dibersihkan bulunya, pembersihan bulu. Habis pembersihan bulu nanti dipotongin seukuran wayang, nanti proses perendaman kulit, nanti habis itu kita keringkan lagi. Nah, baru proses penataan. Itu pengeringan itu dijemur berapa hari, Mas? Kalau yang awal itu memang harus kena sinar matahari langsung. Proses awal, proses dari kulit mentah penjemuran. Tapi kalau proses kedua, setelah pemotongan perendaman untuk penjemuran kedua, tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Jadi pengeringannya butuh waktu sekitar 1 minggu kalau cuacanya panas. Setelah proses penjemuran, kemudian pemotongan dan penataan. Oh, penataan. Jadi dipahat. Oh, dipahat. Proses kedua adalah pemahatan ya, Mas. Terus setelah itu, kalau proses pemahatan itu butuh waktu berapa lama? Nanti tergantung detailnya. Ada ya paling cepat kita 2 hari lah. 2 hari. 2 hari untuk satu buah wayang yang standar. Terus kemudian proses berikutnya apa, Mas? Proses pewarnaan. Pewarnaan. Nah, pewarnaan ini agak lama karena harus satu. Harus detail gitu detail, ya? Butuh konsentrasi lebih sepertinya kalau untuk proses pewarnaan ya, Mas? Pewarnaan ya kalau ini 4 hari ya, untuk satu buah wayang. Lebih lama dari pembentukan. Lebih lama. Terus kemudian dari proses pewarnaan, proses apa berikutnya, Mas? Finishing sama nanti pemasangan gapitnya ini, gapit sama tutingnya kalau istilah wayangnya. Jadi ada 3 proses seperti itu ya, 3 proses. Dan itu yang paling membutuhkan waktu lama adalah proses pewarnaan. Nah, Mas, ini selain wayang kulit ya, ada wayang apa lagi di Mas Robi? Saya produksi wayang yang berbahan talang sintetis. Oh, sintetis juga ada. Nah, itu cara untuk membedakan antara wayang kulit yang asli benar-benar dari kulit dan juga sintetis itu bagaimana, Mas? Mungkin contohnya ya? Contohnya, bukan. Sebelah ini. Kalau yang bahan talang itu lebih lentur ya, lebih lemes. Itu yang wayang sintetis? Ya, yang sintetis. Cuman kalau orang awam, mereka nggak bisa bedakan. Karena kalau sintetis kita itu yang bolak-baliknya halus. Jadi nggak kelihatan, kan ada yang sintetis yang baliknya halus, yang baliknya agak kasar gitu. Nanti yang baliknya kita gerinda lah, kita amplas supaya halus. Jadinya sama halusnya. Kalau orang awam nggak bisa bedain sih, tapi kalau yang jeli ya bisa. Nanti pegang kelenturannya, teksturnya beda bisa dengan yang kulit. Dari kelenturannya ya, Mas. Yang bahan. Kemudian untuk harga tentunya juga sangat berbeda ya, Mas? Sangat berbeda, jauh. Perbandingannya jauh. Kalau yang kulit itu, misalkan kalau yang sekelas ini, kalau kulit itu 400, 450, kalau yang bahan talang kita patok 250 itu sudah komplit semua. Sudah siap pakai. Yang sintetis ya? Yang sintetis. Sintetis kisaran 250 ke atas. Ke bawah. Oh, ke bawah. Kalau yang untuk kulit asli 250 ke atas. Ke atas. Ya. Masih bisa. Mas Robi, ini sudah berkecimpung di dunia perwayangan yang mana juga merupakan ikut melestarikan kesenian tradisional. Nah, ini gimana, Mas? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa setia Jember 1 TV. Intinya kalau saya sih ada beberapa ya di tengah-tengah pandemi ini, ada beberapa keluhan dari teman-teman dalang. Mereka berharap bisa melakukan pagelaran karena sebenarnya antara pengrajin dan dalang itu seperti satu tubuh gitu loh. Jadi kalau
dalang itu tubuhnya, pengrajin itu organnya. Jadi kalau tubuhnya sakit, luka-luka, kita juga merasakan imbasnya dari situ juga. Yang kedua, ada titipan juga dari teman-teman pengrajin wayang khususnya, karena beberapa tahun yang lalu kita kurang diperhatikan, entah karena apa juga kita nggak tahu, oleh pemimpin-pemimpin yang di Jember. Kita berharap ini diperhatikan. Kesenian apalagi pengrajin wayang ini kan rame-rame udah hangat-hangatnya situasi politik untuk pemilihan bupati. Jadi kita dan teman-teman dalang itu netral. Kita tidak mendukung secara terbuka atau ikut dalam politik aktif untuk mendukung salah satu calon. Tapi kita mendukung pemimpin terpilih Jember nantinya. Dan kita berharap ada perhatian nantinya ke kita. Gitu. Jadi kalaupun nanti ada misalkan salah satu dalang ditanggap oleh salah satu calon, itu bukan berarti kita mendukung. Tapi kita hanya mengumpulkan massa, kita memediasinya. Perkara nanti kampanye atau apalah istilahnya, itu yang punya hajat yang menyampaikan. Intinya kita cuma mengumpulkan. Kalau dalang gitu sih. Jadi pesannya teman-teman gitu. Mungkin ajakan kepada pemirsa Mas untuk lebih mencintai kesenian tradisional. Iya, ini ada produksi Jember yang nggak kalah dengan produksi-produksi di luar Jember. Jadi tolong paling tidak setiap ada pagelaran seni apapun, suka atau tidak suka, sebaiknya luangkan waktu barang sebentar untuk menonton. Dengan Anda menonton pagelaran, berarti Anda ikut mendukung melestarikan seni budaya warisan leluhur kita. Baik, sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih Mas atas waktunya. Mungkin bolehlah saya diajari ya untuk bermain wayang dan juga melihat proses produksinya ya Mas Robi. Oh iya bisa nanti. Ya. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama Mas Robi, pengrajin atau pembuat dari wayang kulit dan juga wayang sintetis. Jadi kesimpulannya dalam liputan kali ini, memang pandemi COVID-19 berdampak kepada semua lini, tapi tidak semua lini juga mendapatkan musibah. Tentunya ada hikmah di balik musibah tersebut. Dan dari liputan ini juga kita bisa lebih mencintai produk lokal dan tentunya mencintai dan melestarikan kesenian tradisional. Prima Santari, Mardika Vicky dari Wuhan melaporkan. Yuk Mas. Nah pemirsa, jika di informasi pertama tadi kita sudah berjalan-jalan melihat suka duka perajin wayang kulit di masa pandemi, selanjutnya kita lanjutkan nih dengan informasi kompor canggih bertenaga listrik. Pemirsa, memasak nasi goreng dalam porsi besar biasanya membutuhkan tenaga yang cukup untuk melakukannya. Namun jangan khawatir pemirsa, seorang pemuda di Kecamatan Ambulu berhasil menciptakan kompor elektrik yang bisa mengaduk adonan nasi goreng secara otomatis. Pemirsa, dalam liputan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan kompor elektrik yang menggunakan tenaga listrik dan juga tenaga gas. Penasaran seperti apa prosesnya? Ikuti kami. Salah satunya yakni Ganes, pemuda warga Dusun Kerajaan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember. Sehari-hari tampak sibuk di bengkel kerja yang tak jauh dari rumahnya. Sudah sekitar 1,5 tahun ini, Ganes terus mengembangkan inovasinya, yakni membuat kompor elektrik yang mampu mengolah berbagai menu kuliner dalam porsi besar seperti nasi goreng, mie goreng, hingga capcay secara otomatis.
Berkat ketekunan dan juga kreativitasnya tersebut, terciptalah sebuah kompor elektrik yang tentu saja bisa memudahkan untuk memasak dalam porsi besar. Nah, pemirsa, seperti yang sudah ada di depan saya saat ini proses pembuatannya sudah 90%, tinggal menambahkan 10%-nya ya. Kira-kira apa ya? Mas, ini udah prosesnya 90%, ini kurang apa ini? Ada tebeng di sini. Kalau ini kan tebengnya udah khusus Apa? Ini tebengnya untuk nasi yang ke tepi bisa langsung ke tengah sendiri. Gitu. Otomatis ke tengah, ngumpul ke tengah lagi airnya. Merapikan nasinya gitu ya? Iya betul. Terus untuk yang masalah tebengnya sini ini ada lagi, belum kita pasang. Oh. Ini ketika nanti putaran RPM-nya ini terlalu tinggi, yang ada di dimmer depan. Ini ketika dimmer ini dinyalakan, putaran potensialnya terlalu tinggi, RPM-nya, airnya putaran spiralnya terlalu tinggi. Jadi untuk antisipasi itu supaya nasi nggak loncat keluar, kita pakai tebengnya sini. Oh, jadi yang belum tebeng, penutup, sama kaki-kaki, switch, udah selesai dah. Ini tinggal 10%. 10%? Kurang 10%. Oke Mas, dilanjut. Saya mah tidak ngerti untuk urusan yang seperti ini, memang bukan ahlinya, dan beliau merupakan salah satu pemuda desa yang patut untuk diapresiasi, pemirsa. Tidak saja bisa mengaduk adonan secara merata, kompor buatan Ganesh ini juga cukup efisien karena mampu bergerak secara otomatis dengan tenaga listrik. Ide pembuatan kompor elektrik ini didapat Ganesh dari tutorial video kompor serupa, buatan salah satu pabrik di Cina. Berbekal bahan-bahan seadanya, Ganesh pun mulai mencoba membuatnya sendiri di rumah untuk kebutuhan usaha kulinernya. Biasanya untuk membuat satu unit kompor elektrik, Ganesh membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Saya hanya terinspirasi oleh beberapa referensi yang ada di Cina dan ada di Jepang itu. Cuman masalahnya satu, saya harus menemukan mekanismenya bagaimana, sistemnya bagaimana ini. Terus fungsionalnya di atas wajan itu ada berapa? Ya itu yang saya harus belajar di situ. Makanya untuk tahap pembelajaran itu pada 1 tahun yang lalu itu ada kalau 4 bulan. Sampai pada akhirnya proses pembelajaran itu sama proses masukan atau kritikan orang yang sudah menerima unit saya, Mas harusnya itu gini, Mas harusnya gitu. Akhirnya saya pelajari, saya benturkan dengan konsep saya sendiri, ternyata kok lebih bagus punya konsepnya Bapak atau konsumen saya gitu. Ya akhirnya udah kita beli spare partnya, kita coba, ternyata betul. Dan saya juga sangat berterima kasih pada pelanggan-pelanggan kita karena sudah memberi masukan kepada kami. Akhirnya sudah final di mesin generasi keempat. Kalau dihitung-hitung bisa sampai ya di bawah 100 lah, kurang lebihnya 100. Kalau ini tadi saya coba lihat di arsip, kayaknya ya kurang lebihnya 100 unit itu kayaknya. Iya, 100 unit. Paling jauh di Timika, cuman alhamdulillah seluruh Indonesia sudah pakai produk saya. Perawatan boleh pakai air tapi nggak boleh diguyur. Jadi kain kita celupin ke air yang ada sabunnya, itu baru kita gosokkan. Kita gosok halus aja. Habis itu kita pakai kain kering, kita gosok, itu aja. Untuk perawatan, bukan perawatan sih sebetulnya. Untuk ketika kita selesai goreng, ini bisa diambil yang di sini. Jadi wajannya bisa dicopot untuk dicuci, tebeng-tebengnya sama besi ulir itu sudah bisa dicopot semua. Untuk bahan bakunya kita mencoba untuk food grade. Yang untuk atasan sini semua kita pakai SUS 304, itu merek stainless
yang memang direkomendasikan untuk memasak. Ada untuk dimmer ini, kalau wajan yang 50 ini dari Hong Kong, kalau yang ini dimmernya dari Cina, untuk dinamo yang atas itu dari Jerman. Kompor ini sangat mendukung untuk jualan. Untuk satu set kompor elektrik ini, Ganes membandrol mulai harga 5 juta hingga 7 juta rupiah per unitnya. Pemirsa, ini merupakan salah satu contoh kompor elektrik yang sudah jadi dan sudah dioperasikan seperti ini bentuknya. Dan ini sangat cocok sekali untuk Anda yang mempunyai bisnis kuliner karena bisa menghemat tenaga dan juga waktu. Demikian tadi liputan kami kali ini. Prima Ervantari, Rosid Romansyah dari Ambulu melaporkan. Pemirsa, di informasi selanjutnya akan kita lanjutkan dengan informasi budidaya madu, bisnis menguntungkan di masa pandemi. Di tengah pandemi COVID-19, hampir seluruh jenis usaha masyarakat terdampak. Namun berbeda dengan yang dialami oleh petani lebah madu di Jember. Di tengah pandemi ini, permintaan madu justru meningkatkan 2-3 kali lipat daripada hari biasanya. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 kali ini, ternyata di segala sektor memang mengalami penurunan skala prioritas. Salah satunya yakni sektor ekonomi dan berbagai jenis usaha yang ada di tengah masyarakat. Namun pemirsa, kendati demikian, Anda jangan salah. Ternyata masih ada jenis usaha yang mampu menjaga eksistensinya di tengah pandemi kali ini. Salah satunya yakni usaha budidaya madu yang ada di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ini. Ternyata masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk menjaga imun mereka di tengah pandemi. Anda penasaran bagaimana? Berikut informasi selengkapnya. Indra sudah 34 tahun menggeluti profesinya sebagai peternak lebah. Meski di tengah pandemi seperti saat ini mampu meraup untung hingga 2 kali lipat. Hal tersebut disebabkan meningkatnya permintaan dari masyarakat akan madu. Berapa kotak ini Pak di sini? Ini 220-an. Oh, sekitar 200 ya Pak ya. Oh. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Indra, di mana beliau adalah pemilik sekaligus pengelola di sini ya Pak ya. Apa kabar Bapak Indra? Baik. Aduh, baik. Sehat selalu ya Pak ya. Banyak mengkonsumsi madu. Ya, karena madu tidak kena COVID. Betul. Nah ini Bapak, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah ya Pak ya, perjalanan usaha Bapak Indra sendiri dari awal mulanya ini seperti apa sih Pak? Oh, ceritanya panjang sekali. Iya. Gimana Pak? Saya usaha ini sudah 34 tahun. 34 tahun ya Pak ya? Ya mulai dari lebah, berapa setup, terus berkembang sampai sekian banyaknya.
Nah ini Bapak, di tengah pandemi COVID-19 ya, banyak sekali sektor yang mengalami penurunan penjualan, apalagi UMKM ya Pak ya. Nah untuk madu sendiri ini bagaimana Pak? Kalau madu sebenarnya bagus daripada produk lain ya, karena madu itu dibutuhkan oleh manusia untuk peningkatan daya tubuhnya supaya tidak kena COVID. Ya. Di awal-awal COVID itu malah lakunya lumayan bagus sih ya. Mengalami penaikan ya Pak ya? Ya. Cuman barangnya yang tidak ada. Barangnya yang nggak ada. Nah ini Pak, masih di tengah pandemi COVID-19 ini, adakah kesulitan tersendiri bagi Bapak untuk mendistribusikan madu-madu ini di apanya? Karena COVID kadang-kadang ada PSBB, ada apa itu yang kita sulitan, umpama yang dulu itu kan Surabaya. Kita mau kirim ke Madura nggak bisa. Madura nggak bisa. Nggak bisa, ya. Mau kirim ke Sidoarjo tuh sampai 15 hari baru nyampe. Selain itu, tidak hanya Indra saja, Bagus Wahyudi selaku reseller yang telah menginovasi produk olahan lebah alami ini juga menyampaikan permintaan madu di lapangan, khususnya pada saat pandemi kali ini sangat meningkat dibandingkan dengan hari biasanya. Ia juga mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumennya, baik dari daerah Jember maupun dari luar daerah. Nah ini untuk produk-produk yang dijual di Istana Madu Jember ini apa saja Pak? Ini pertama dulu saya menjual madu budidaya jenis lebah mellifera seperti ini. Ya, ada bunga randu, bunga vea itu karet. Sekarang ini yang kita panen. Ada bunga kopi. Ya. Nah, setelah itu berkembang lagi, banyak orang tanya madu hutan. Akhirnya saya ngambil juga di Silosanen, Baban, tempat saya ngajar. Itu jenis lebah apis dorsata, lebah gung. Ya, ada lagi lebah apis kirana yang lebah kecil lokal itu, sama lebah kelanceng yang mudah dibudidaya. Nah untuk penjualannya sendiri Bapak sudah sampai mana saja Pak? Kalau saya sudah Jawa Timuran. Jawa Timuran ya? Kalau yang luar Jawa itu Kalimantan, Jakarta, pernah ke Hong Kong juga pernah. Sekarang kan pandemi ya Pak ya? Nah ini bagaimana Pak siklus penjualan di Istana Madu Jember sendiri di tengah pandemi Pak? Alhamdulillah ya. Ini keberkahan juga. Menjadi berkah tersendiri ya. Nah, pas pandemi mulai Maret kalau nggak salah itu bulan Maret. Bulan Maret. Sekarang alhamdulillah itu omsetnya 2 kali lipat, sudah di atas 30. Pemirsa, sangat nikmat sekali. Baru kali ini saya menikmati honeycomb atau sarang madu secara langsung. Nah, demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai budidaya ternak madu yang murni dan asli dari Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Ini merupakan salah satu contoh jenis usaha yang dapat menjaga eksistensinya di tengah pandemi. Ternyata pandemi bukan hanya masalah keterpurukan ekonomi saja. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Mumbul Sari, Desi Suyitno, Rosid Romansyah melaporkan. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam program InFrame, informatif, inspiratif. Bagi Anda yang ingin menyimak tayangan ulangnya, jangan lupa langsung saja mendownload aplikasi Jember 1 TV di Play Store atau bisa mengunjungi website kami di www.jember1tv.go.id. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap saksikan InFrame setiap hari Sabtu usai acara Berita Jember. Pastinya hanya di channel kesayangan masyarakat Jember di Jember 1 TV. InFrame, informatif, inspiratif.